Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Adik-adik sekalian, para santri dan para santriwati, dan juga para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mulai membahas tentang tafsir surat Al-Fatah, surat Al-Fatah ya. Sungguhnya di antara ilmu yang sangat bermanfaat adalah ilmu tafsir ya. Karena kita berusaha memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di antara kasih sayang dan rahmatnya mengajarkan atau menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya ya. Makanya Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yaitu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan Allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang di antara rahmat Allah yang paling besar adalah mengajarkan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya ya. Melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam firman Allah di situ berisi dengan penuh kebahagiaan, ketentraman, petunjuk, kitab hidayah, dan ya Allah berfirman inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada yang terbaik. Allah mengatakan lillati hiya aqwam, yang paling lurus, yang paling baik. Maka jika seorang ingin mencari petunjuk dalam kehidupan ini, dalam segala kegiatannya, dalam segala aktivitasnya, maka petunjuk yang terbaik adalah dalam Al-Qur'an. Semakin seorang menjalankan isi Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin banyak baca Al-Quran, maka dia semakin lurus, semakin bahagia, semakin baik akhlaknya, semakin baik ucapannya, semakin tentram kehidupannya. Dan semakin dia jauh dari Al-Quran, maka dia semakin sengsara. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Artinya siapa yang belajar Al-Quran maka dia akan bahagia ya. Seperti Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau bukan agar engkau sengsara ya, tapi litas'at, agar engkau bahagia. Sebaliknya, siapa yang berpaling dari Al-Quran ya, maka dia sengsara di dunia, terlebih lagi di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sesak, kehidupan yang sengsara. Oleh karenanya, pada adik-adik sekalian, ya, sisihkan waktu untuk mendalami Al-Quran. Ya, alhamdulillah adik-adik sudah diberi kemudahan untuk menghafal. Ya. Al-Quran itu nikmat yang luar biasa. Perlu tahapan berikutnya memahami isi Al-Quran. Semakin kita paham isi Al-Quran, kita akan semakin bahagia. Ya. Makanya di antara hal yang disesalkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah kurang menjelaskan tentang ilmu tafsir. Karena beliau rahimahullah taala, bagaimana kita tahu kehidupan beliau, sibuk untuk meluruskan kesalahan-kesalahan umat, sehingga hampir seluruh tulisan yang beliau torehkan, yang beliau tuliskan, hampir seluruhnya terkait dengan akidah. Beliau punya perhatian terhadap fikih benar, tapi rata-rata kitab-kitab beliau terkait dengan akidah, dengan membantah berbagai macam penyimpangan ya. Syiah beliau bantah, Sufiyah beliau bantah, Nasara beliau bantah ya. Banyak beliau bantah ya. Wahdatul wujud beliau bantah, hampir seluruh ya. Falasifah beliau bantah, ahli mantik beliau bantah, dan beliau buat buku-buku tersendiri ya. Di akhir hayatnya ketika beliau di penjara, beliau mulai
mendalami tafsir atau menyampaikan tentang ilmu tafsir. Sampai sebenarnya mengatakan seandainya Ibn Taimiyah rahimahullah taala menulis tafsir tentu akan keluar buku yang sangat luar biasa. Namun demikianlah Allah mentakdirkan beliau rahimahullah taala. Oleh karenanya di antara ilmu yang sangat bermanfaat ilmu tafsir, kita membaca penjelasan para ulama tentang tafsir surat-surat dalam Al-Qur'an, dan itu semakin termasuk paling cepat menambah keimanan, Makanya saya motivasi diri saya pribadi dan juga para hadirin dan hadirat untuk menyempatkan diri membaca buku tafsir, meskipun tafsir yang ringkas seperti tafsir Al-Muyassar atau tafsir As-Sa'di. Apalagi kita baca buku tafsir-tafsir yang panjang yang memberikan banyak faedah. Baik, kita akan bahas pertama tentang surat Al-Fatah. Al-Fatah maknanya di sini adalah nasrun atau an-nasr, yaitu kemenangan, ya, kemenangan. Adapun nama surat Al-Fatah cuma satu, namanya cuma Al-Fatah. Al-Fatah. Tidak ada surat, tidak ada nama lain bagi surat Al-Fatah. Dan nama ini tauqifi, datang dalam perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Seperti dalam hadis Abdurrahman bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah surat Al-Fath farajja'a fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika menaklukkan kota Mekah, membaca surat Al-Fatah, dan Rasulullah mengulang-ulanginya. Demikian juga misalnya dari Miswar bin Makhramah wa Marwan bin Hakam, keduanya berkata, nazalat suratul Fathi baina Makkah wal Madinah. Turun surat Al-Fatah dari antara kota Makkah dan kota Madinah, fi sya'nil Hudaybiyah, terkait dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Demikian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, nazalat suratul Fathi bil Madinah, turun surat Al-Fath di Madinah. Oleh karenanya nama surat Al-Fatah cuma satu. Ada sebagian surat namanya banyak, ya. Ada sebagian surat namanya banyak. Dan biasanya penamaan surat itu diambil dari lafal yang merupakan ciri khas surat tersebut, yang biasanya tidak disebutkan di surat-surat yang lain. Seperti misalnya surat Al-Mutaffifin. Kenapa? Karena disebut Al-Mutaffifin cuma dalam surat Al-Mutaffifin. Misalnya, ya. Ya. Di sini surat Al-Fatah disebut surat Al-Fatah, ya, karena dibuka surat ini dengan kabar gembira, yaitu kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kemenangan untukmu wahai Rasulullah dengan kemenangan yang nyata, Padahal kalau kita lihat ternyata lafal Al-Fatah ini datang dalam surat-surat yang lain. Contohnya dalam surat An-Nisa misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 141, fa in kana lakum fathum minallah, jika terjadi kemenangan untuk kalian dari Allah, ada fathum minallah. Ini contoh. Misalnya juga dalam surat Al-Maidah Allah berfirman dalam ayat 52, fa asallahu ay ya'tiya bil fathi. Ya, semoga Allah mendatangkan kemenangan. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 19, kata Allah Subhanahu wa taala, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kalian minta keputusan, maka telah datang kepada kalian al-fath, kemenangan, ya. Kemudian juga misalnya dalam surat Al-Hadid, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ayat 10, tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fatu Makkah wa qatal, ya, dan berperang, ya. Seperti juga dalam surat Shaf Allah mengatakan, nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Demikian juga dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
Jadi Al-Fatah ternyata bukan cuma dalam surat Al-Fatah. Tadi disebutkan surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-Hadid, surat Al-Anfal, surat An-Nasr, surat Saf. Namun kenapa surat Al-Fatah dinamakan dengan Al-Fatah? Padahal dia bukan lafal yang spesifik dalam surat tersebut. Karena saya katakan tadi, nama-nama surat biasanya bisa diambil dari kata yang tidak disebutkan dalam surat-surat yang lain. Seperti surat Al-Fil. Kenapa surat Al-Fil? Karena cuma ada dalam surat Al-Fil. Ya. Disebut surat Al-Baqarah. Ya. Kenapa? Karena hanya disebut dalam surat Al-Baqarah. Lafal apa? Al-Baqarah itu datang dalam surat apa? Al-Baqarah. Ya. Tetapi surat Al-Fatah dalam surat yang lain nama kata Al-Fatah. Allah mengatakan karena dalam surat Al-Fatah, Fatah disebut 3 kali. Ya. Disebut 3 kali lebih banyak dan dibuka dengan Al-Fatah. Adapun ayat-ayat yang lain kata Fatah disebutkan di tengah-tengah. Tapi surat Al-Fatah langsung di awal, Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Kemudian kata Al-Fatah sendiri dalam surat Al-Fatah disebutkan dalam 3 ayat. Ayat pertama, Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian ayat 18, ya. Allah mengatakan, Fa'anzalallahu sakinata alaihim, fa'anzala sakinata alaihim, wa athabahum fathan qariba. Ayat 18, kemudian ayat 27, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Jadi itulah sebab kenapa disebut Al-Fatah, karena dia disebut di awal ada kata Al-Fatah, yang kedua dia paling banyak kata Al-Fatah dalam surat tersebut disebutkan dalam tiga ayat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Al-Fatah secara bahasa artinya membuka, yaitu membuka, menghilangkan kunci, tadinya tertutup kemudian dibuka. Dan biasanya Al-Fatah digunakan oleh para ulama tentang jika pasukan masuk ke suatu negeri baru kemudian menguasai negeri tersebut. Seakan-akan negeri tersebut tadinya terkunci, tidak bisa dimasukin, kemudian akhirnya bisa dimasukin. Oleh karena tidak semua perang disebut fath. Tidak semua perang disebut fath. Seperti perang Badar tidak disebut Fathu Badar, tidak. Karena para sahabat tidak menempati Badar. Perang Uhud juga tidak disebut dengan Fathu Uhud. Ya. Badar kota lain, tapi ternyata tidak dikatakan Fathu Badar. Beda dengan ketika para sahabat menguasai, seperti Fathu Khaybar. Khaybar kota, sahabat masuk kemudian menguasai, maka disebut Fathu Khaybar. Itu ada masuk dan menguasai, menempati suatu daerah, disebut Fathu Khaybar. Demikian juga di antaranya Fathu Makkah. Makkah tadinya dikuasai orang musyrikin, kemudian didatangi oleh para sahabat, kemudian dikuasai, maka disebut Fathu Makkah. Taib. Ini kata Al-Fatah secara bahasa. Jadi makanya menjadi pertanyaan, kenapa surat Al-Fatah ya disebut Al-Fatah padahal tadi dijelaskan bahwasanya ini terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan kita ketahui bahwasanya dalam perjanjian Hudaybiyah Rasulullah SAW masuk kota Hudaybiyah. Ternyata Rasulullah SAW balik. Rasulullah tidak menguasai Hudaybiyah. Kenapa disebut perjanjian Hudaybiyah dengan Fathu Al-Hudaybiyah? Kenapa disebut Al-Fathu padahal tidak menguasai? Beda dengan kalau Mekah, Khaybar, Rasulullah menguasai, para sahabat menguasai. Jadi mengatakan dari sinilah kenapa ada yang memahami bahwasanya inna fatahna laka fatham mubina, ada yang memahami bahwasanya itu adalah Fathu Makkah. Karena Hudaybiyah tidak ada menguasai satu tempat, ya. Namun ini pendapat yang keliru, dibantah oleh para sahabat juga. Para sahabat mengatakan menyangka Al-Fatah yang dimaksud adalah Fathu Makkah, namun yang benar maknanya adalah Hudaybiyah. Baik, timbul pertanyaan kenapa perjanjian Hudaybiyah disebut dengan Fathun? Allah mengatakan karena ditinjau dari hasilnya. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, maka akhirnya Rasulullah berhasil menaklukkan Khaybar. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Maka ditinjau dari ujungnya, Hudaybiyah disebut Fathu Al-Hudaybiyah. Tapi ini ditinjau dari sisi makna. Adapun surat Al-Fatah maka tentunya dia adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah karena dia turun setelah hijrah. Dan semua yang turun setelah hijrah maka disebut surat Madaniyah. Surat Fatah turun
kapan setelah Rasulullah SAW beranjak meninggalkan Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah. 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah. Ketika Rasulullah SAW berpaling meninggalkan Hudaybiyah, baru kemudian Allah turunkan surat Al-Fatah. Maka tidak ada yang ragu bahwasanya surat Al-Fatah adalah surat Madaniyah. Sebagaimana kita ketahui, disebut surat Makkiyah jika turun surat atau ayat sebelum hijrah. Dan disebut Madaniyah jika turun ayat atau surat setelah hijrah. Jadi penamaannya terkait dengan tempat Mekah Madinah, tetapi penentuannya terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Ini diantara suatu yang menarik. Penamaannya terkait dengan tempat, tetapi penentuannya ditentukan dengan waktu. Namanya surat Makkiyah bukan berarti turun di Mekah, tapi turun sebelum hijrah. Dan namanya surat Madaniyah bukan berarti turun di Madinah, tapi turun setelah hijrah. Ada yang mengatakan seperti tadi, surat Fatu Makkah ini turun antara Mekah dan Madinah ketika Rasulullah SAW balik meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tetapi tetap dikatakan surat Madaniyah karena turun setelah hijrah. Demikian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Turun ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Turun tanggal 9 Zulhijjah di Arafah dan Arafah di Mekah. Tapi ayat ini bukan ayat Makkiyah, tapi dia ayat Madaniyah. Ya. Meskipun turunnya di kota Mekah. Kenapa? Karena patokan Makkah dan Madaniyah dan Makkiyah adalah terkait dengan waktu. Yang turun sebelum hijrah namanya Makkiyah, yang turun setelah hijrah namanya Madaniyah. Ada yang paham? Ya. Paham tidak? Jadi Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah, dan Madaniyah turun setelah hijrah. Baik, adapun tujuan dari surat ini adalah memberi kabar gembira kepada kaum mukminin bahwasanya mereka akan mendapatkan kemenangan-kemenangan setelah Hudaybiyah dan menghibur mereka, karena nanti akan kita sebutkan tentang kisah perjanjian Hudaybiyah mendatangkan kesedihan yang besar bagi para sahabat. Begitu mereka sedang bersedih, diliputi dengan kegelisahan, kesedihan, Allah turunkan ayat ini bahwasanya di balik kejadian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan, kemenangan-kemenangan yang Allah berikan. Adapun keutamaan surat Al-Fatah, kalau kita baca surat Al-Fatah termasuk dari Al-Mathani, ya. Para ulama membagi surat menjadi 4 model. Yang pertama adalah As-Saba Atul, ya, yaitu 7 surat yang panjang. Kemudian Al-Mi'in, Al-Mi'in maksudnya 7 surat-surat yang ayatnya ratusan ayat. Kemudian Al-Mathani, Al-Mathani yaitu kurang dari ratusan ayat. Kemudian Al-Mufassal, Al-Mufassal dari surat Qaf atau Al-Hujurat sampai terakhir. Surat Al-Hujurat sampai terakhir. Jadi surat dalam Al-Quran dibagi menjadi 4. Adapun yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ya, sampai At-Taubah, ya. Ini surat Al-A'raf, At-Taubah, ini surat-surat yang panjang. Setelahnya surat-surat yang mi'in, yang ayatnya juga lebih dari 100 ayat. Setelah itu adalah disebut dengan Al-Mathani, ya. Ayatnya tidak sampai 100 tetapi panjang. Di antaranya surat Al-Fatah, surat Muhammad. Kemudian yang terakhir disebut dengan Mufassal. Al-Mufassal mulai dari surat Qaf atau surat Hujurat sampai surat An-Nas. Dan keutamaannya sebenarnya dalam hadis dari Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Utitu makanat Taurah as-sab'atul wa makanat Zabur al-mi'in wa makanal Injil al-mathani wa fuddiltu bil mufassal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan surat 7 yang panjang sebagai kedudukannya Taurat. Jadi keutamaan 7 surat yang panjang tersebut seperti Taurat. Dan keutamaan kitab suci Az-Zabur adalah seperti surat-surat Al-Mi'in, yaitu surat-surat yang lebih dari 100 ayat. Dan kedudukan Injil seperti Al-Mathani, di antaranya surat Al-Fatah. Dan aku dimuliakan dengan Al-Mufassal. Jadi surat Al-Fatah di antara Al-Mathani, dan dia merupakan surat yang mulia. Kemudian juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dalam banyak riwayat menyebutkan bahwasanya Rasulullah lebih suka diturunkan surat Al-Fatah daripada dunia dan seisinya.
Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu fi safarin." Kata Umar, kami bersama Nabi dalam satu safar, fasaltu an syai'in thalatha marrat falam yarud alayya. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu pertanyaan, aku tanya sampai 3 kali. Tanya pertama Nabi tidak jawab, tanya kedua Nabi tidak jawab, sampai 3 kali Nabi tidak jawab. Maka aku berkata pada diriku, sakilatka ummuka ya ibn al-Khattab, yaitu celaka engkau wahai Umar, kenapa kau ngeyel nanya terus? Ya. Sudah tanya 3 kali tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farakibtu rahilati fataqaddamtu makhafata an yakuna nazala fiya syai'un. Maka akhirnya aku pun naik tungganganku dan aku maju ke depan. Aku takut gara-gara nanya Nabi 3 kali, akhirnya Allah tegur turunkan ayat. Maka aku jalan duluan. Fa idza bimunadin yunadi ya Umar aina Umar, tiba-tiba ada yang manggil, Umar, mana Umar? Faraja'tu wa ana adhunnu annahu nazala fiyya syai'un. Aku sudah ke depan, balik lagi dicari, wah bahaya nih. Aku pikir ada ayat turun negur aku. Karena udah nanya enggak dijawab, nanya 3 kali ngeyel, gampangannya demikian. Khawatir ada ayat turun menegurku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak. Rasulullah kasih kabar gembira kepada Umar. Rasulullah berkata, nazalat alayyal barihata suratun hiya ahabbu ilayya minad dunya wa fiha. Telah turun kemarin atau semalam ada surat yang lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu surat Al-Fatah. Itu surat ini menunjukkan tentang kadar keutamaan kita membaca Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, laqad unzilat alayya lailata suratun lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Sungguh telah diturunkan semalam surat yang lebih aku cintai daripada yang matahari terbit di atasnya. Matahari terbit di atas bumi dan seisinya. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka seorang ketika baca Al-Quran menghadirkan dalam dirinya bahwa dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan isi Al-Quran. Maka semangat baca Al-Quran, pahala yang akan diraih begitu banyak dengan yang orang suka membaca Al-Quran. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk dalam tafsir surat Al-Fatah, mungkin perlu kita membahas sekilas tentang perjanjian Al-Hudaybiyah, karena surat ini terkait dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Kalau kita ngerti perjanjian Al-Hudaybiyah, baru kita ada gambaran tentang surat Al-Fatah. Ya. Baik, perjanjian Hudaybiyah secara ringkas saya ingin sampaikan. Jadi ceritanya Rasulullah SAW bermimpi bahwasanya Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah bersama para sahabat. Maka Nabi pun mengabarkan kepada para sahabat, kita akan umrah. Saya mimpi kita umrah. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk siap-siap untuk umrah. Dan mereka sangat gembira ketika diperintahkan untuk umrah. Karena para sahabat yang kebanyakan berangkatlah kaum muhajirin. Dan mereka sudah diusir dari kota Mekah 6 tahun yang lalu. Jadi mereka kan penduduk asli kota Mekah. Penduduk asli kota Mekah, kemudian diusir, akhirnya berhijrah. Ketika berhijrah, mereka sudah tidak pernah balik lagi ke Mekah. Sudah 6 tahun tidak pernah balik ke Mekah. Tidak pernah lihat kampung halaman. Dan tidak pernah tawaf. Padahal itu ibadah yang sangat mereka cintai. Jadi mereka sudah ketahan 6 tahun. Bagaimana kerinduan mereka, bagaimana sekelas sahabat iman mereka. Jadi begitu disuruh berangkat untuk umrah, semangat luar biasa. Kita enggak usah bicara sahabat, kita bicara saudara-saudara kaum muslimin zaman sekarang. Ketika 2 tahun pandemi tidak bisa ke Mekah, begitu dibuka membeludak ya. Padahal Mekah bukan kampung kita. Padahal kita sudah biasa umrah dan haji sebelumnya juga. Ini bagaimana dengan sahabat yang Mekah adalah kampungnya, mereka lahir di sana, tinggal di sana. Kemudian mereka terusir. Mereka punya nostalgia indah di kota Mekah, tinggal di sana. Apalagi Nabi SAW lahir di sana, tumbuh berkembang di sana, masa kecil di sana, menikah di sana, anak-anak lahir semua di sana, ya. Hartanya juga di sana, kerabatnya di sana, ya.
Semuanya di sana, terus pergi, diusir. Maka ketika Nabi berkata, kita berangkat umrah semangat semua, semangat semua. Namun Nabi SAW, ini terjadi setelah perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah, di mana Quraisy datang 4.000 orang Quraisy beserta kabilah-kabilah Badui, Ghatafan dan yang lainnya 6.000, jadi 10.000. Kemudian mereka akhirnya pulang tanpa ada hasil. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah menyuruh sahabat untuk berjalan umrah. Tetapi Rasulullah disuruh membawa hewan-hewan. Hewan-hewan tersebut dikasih qalaid, dikasih tanda. Ya. Bahwasanya ini hewan-hewan untuk diserahkan di Mekah. Dan di antara sunnah, bahwasanya hadyu bukan cuma di musim haji saja. Dahulu kaum muslimin kalau ingin umrah mereka juga bawa hewan untuk disembelih di kota Mekah. Dan hewan tersebut ditandai, dipakai semacam gantungan-gantungan, terus dikasih isyar, dikasih tanda bahwa ini hewan untuk disembelih di kota Mekah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bawa hewan banyak dari kota Madinah. Terus mereka juga tidak membawa alat perang, tapi alat sekedar senjata sederhana yang biasa dibawa oleh musafir. Bukan senjata lengkap dengan panah-panah yang banyak, enggak, sederhana. Sebagaimana seorang musafir, dahulu mereka musafir ya bawa pedang. Karena bisa jadi di tengah jalan ada perompak atau perampok dan yang lainnya. Ya. Kota Utarik. Jadi mereka bawa senjata sederhana. Untuk memberitahukan kepada Quraisy, kami tidak ingin perang, kami hanya ingin umrah. Dan itu benar-benar tersebar. Karena mereka tahu kode etik seharusnya orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah tidak boleh melarang orang yang umrah. Harusnya demikian. Sehingga mereka terang-terangan pakai kain ihram, bawa hewan-hewan, siap untuk umrah. Maka berangkatlah mereka menuju ke kota Mekah. Semangat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Padahal ujungnya tidak jadi umrah. Semangat, semangat. Dan jumlah mereka ada yang mengatakan 1.300, ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.500. Khilaf di kalangan para ahli tafsir, para ulama. Berangkatlah mereka, di tengah-tengah mereka bertalbiyah. Akhirnya mereka berjalan sudah sampai 400 kilo lebih. Tiba-tiba hal ini didengar oleh orang Quraisy, maka orang Quraisy merasa, waduh ini kurang ajar Muhammad dan kawan-kawannya. Maka mereka kumpulkan Ahabis, yaitu orang-orang Arab yang berada di sekitar kota Mekah untuk mencegat, dan mereka nyuruh Khalid bin Walid untuk mencegah. Intinya mereka tidak mau Rasulullah SAW dan para sahabat umrah. Mereka enggak mau. Dan mereka merasa ini suatu hal yang memalukan. Kami penduduk kota Mekah, kok ada rombongan datang tanpa minta izin, tanpa persetujuan kami, datang masuk mau umrah. Tidak bisa, mereka malu. Tapi mereka mau perang juga, mereka juga ragu-ragu. Ya. Intinya, akhirnya mereka kirim Khalid bin Walid untuk mencegah Nabi SAW. Dan para sahabat semangat. Para sahabat semangat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, onta Nabi menderam, tidak mau jalan. Ya. Maka para sahabat mengatakan, onta Rasulullah membangkang. Kata Rasulullah SAW, dia tidak membangkang. Walaysa dzalika bi khuluqin, itu bukan akhlaknya ontaku. Ontaku itu nurut, disuruh-suruh mana? Nurut. Dia tidak membangkang. Walakin habasaha habisul fil, tetapi yang membuat onta ini tidak bisa jalan adalah Allah yang pernah mencegah gajah-gajahnya Abraha tidak maju ke dalam kota Mekah. Sebagaimana gajah-gajahnya Abraha tidak mau maju, Allah juga mencegah onta ini. Antum tahu kan kisah Abraha, ketika Abraha ingin mencongkel Ka'bah, dia bawa, ada yang mengatakan 8 ekor gajah, ada yang mengatakan 12 ekor gajah. Tujuannya dia bawa gajah banyak supaya Ka'bah dirantai, kemudian dicungkil sekali cungkil. Bukan dilepaskan satu-satu batunya, tapi mau dicungkil sekalian. Dan itu tidak bisa melakukannya kecuali hewan yang bertubuhnya kuat. Tubuhnya kuat, gajah. Maka dia bawa 8 gajah, 12 ekor gajah. Tapi gajah tersebut ketika menuju kota Makkah ternyata tertahan. Disebutkan oleh sebagian ulama, gajah-gajah tersebut ada gajah yang paling top, yaitu komandan gajah, namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ada yang sini namanya Mahmud. Akhirnya komandan gajah tersebut ketika disuruh maju enggak mau, tapi ketika suruh mundur dia semangat. Yang tahan mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika onta Nabi menderam tidak mau maju ke kota Mekah, para sahabat balas semangat masuk kota Mekah. Onta Nabi enggak mau jalan, terus gimana?
Unta Nabi nderem, enggak mau jalan. Mereka bilang, ayo jalan-jalan, ini gimana kota membangkang. Nabi bela ontanya. Nabi mengatakan, dia tidak membangkang, walaysa dzalika bi khuluqin, dan itu bukan akhlaknya ontaku, walakin habasah habisul fil. Tetapi yang mencegahnya, menahannya adalah yang pernah menahan gajah-gajahnya Abraha. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW membela kehormatan, meskipun kehormatan hewan. Karena dia dituduh apa? Membangkang. Yang ontanya enggak bisa, sembarang ngomong, enggak bisa jawab. Maka Nabi yang bela. Nabi mengatakan yang menahan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah berkehendak lain. Karena kalau unta ini jalan terus sampai masuk ke Mekah, pasti terjadi pertumpahan darah. Pasti para sahabat sudah semangat. Siapa yang nahan umrah perang. Dan pasti jadi pertumpahan darah, dan pasti banyak orang Quraisy yang meninggal dari sisi Nabi atau dari sisi orang-orang Quraisy yang kafir ketika itu. Akhirnya tertahan. Ternyata Allah punya kehendak lain. Tertahan di situ di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kurang lebih 22 kilo sebelah barat kota Mekah. Kalau Ka'bah, maka Hudaybiyah sebelah barat, sebelah kiri. Sekitar 22 kilo. Dia termasuk tanah haram terjauh, batas tanah haram terjauh. Sebagiannya masuk tanah haram, sebagiannya masih tanah halal. Sekarang dikenal dengan Shumaisi. Dikenal dengan Shumaisi. Ya, nama baru, Hudaybiyah Shumaisi. Akhirnya, artinya para sahabat sebentar lagi sampai Mekah. Sudah jalan, kalau Mekah Madinah 450 kilo, Madinah ke Mekah 450 kilo, berarti para sahabat sudah jalan sekitar 425 kilo. 430 kilo sudah jalan. Berarti tinggal 20 kilo lagi sampai. Ini suruh gagal, siapa enggak ini? Kalau gagal dari awal baru jalan 2 kilo, suruh pulang masih aman. Ini sudah 430 kilo. Sebentar lagi sampai. Kemudian tidak jadi umroh. Makanya para sahabat gerem ya, ketika tidak jadi umroh. Semangat lagi, rindu, pingin lihat kampung, pingin lihat Ka'bah, pingin tawaf, pingin ibadah, mati sekalian tidak apa-apa ya. Ternyata onta Nabi tidak jalan. Akhirnya orang-orang Quraisy mengirim beberapa delegasi untuk diskusi dengan Nabi SAW. 1, 2, 3, kalau nggak salah yang keempat baru Suhail bin Amr. Waktu itu masih kafir. Suhail bin Amr radhiyallahu taala anhu, ini masih kafir. Maka diskusi sama Nabi SAW, diskusi. Intinya akhirnya terjadi kesepakatan yang disebut dengan Sulhu Al-Hudaybiyah, itu perdamaian Al-Hudaybiyah, perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Agak alot perjanjian tersebut, tapi akhirnya Rasulullah SAW setuju. Perjanjian tersebut isinya secara zahir merugikan kaum muslimin secara zahir. Di antara isi perjanjian tersebut, pertama bahwasanya kaum muslimin harus pulang ke kota Madinah, tidak jadi umroh tahun ini. Zulqa'dah tahun 6 Hijriah tidak jadi, pulang. Ini pertama yang menjengkelkan. Yang kedua, kalaupun balik tahun depan pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah, maka hanya boleh umroh tinggal di kota Mekah 3 hari, tidak boleh lebih. Hanya 3 hari. 3 hari terus pulang. Ini juga menjengkelkan. Hanya suruh boleh menetap di Mekah 3 hari. Yang ketiga, terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada pembunuhan, tidak ada perlawanan, tidak ada permusuhan, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang berikutnya, di antara isi perjanjian Hudaybiyah, ketika terjadi perdamaian antara Muhammad dan Quraisy, maka kabilah manapun di luar kaum muslimin dan Quraisy yang ingin gabung silahkan, Maka akhirnya kabilah Banu Bakar gabung dengan Quraisy. Kafir, kabilah Banu Bakar juga kafir, gabung dengan Quraisy. Dan kabilah Al-Khuza'ah yang juga musyrik gabung dengan kaum muslimin sehingga berkoalisi. Jadi kaum muslimin punya koalisi dari kabilah kafir juga, kabilah musyrik namanya kabilah Khuza'ah. Dan Quraisy punya koalisi dengan kabilah Banu Bakar. Kemudian di antara isi perjanjian yang tidak menyenangkan, bahwasanya siapa yang datang kaum muslimin yang kabur dari kota Mekah menuju Madinah harus dikembalikan. Tidak ada orang Islam dari Mekah kabur ke Madinah kecuali harus dikembalikan. Dan sebaliknya, kalau ada orang dari Madinah kabur menuju Mekah, maka dibiarkan, jangan dikembalikan. Jadi kan Mekah, Madinah, Mekah di bawah, Madinah di atas. Kalau ada orang Islam kabur dari Madinah, ada orang dari Madinah kabur ingin gabung dengan Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan, biar gabung supaya Quraisy banyak orang. Kalau ada orang dari Mekah mau kabur ke Madinah harus kembalikan.
Ini juga menjengkelkan karena seakan-akan menguntungkan kaum musyrikin. Setelah suruh tanda tangan. Setelah suruh tanda tangan. Ketika mereka sudah sepakat, apa yang terjadi? Tiba-tiba Abu Jandal ini putranya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr datang, terbelenggu badannya. Dia termasuk orang-orang yang lemah, yang tidak bisa hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dia sudah berusaha tapi dia ditahan. Akhirnya dia terbelenggu. Entah bagaimana caranya, dia dengar Rasulullah datang, maka dia berusaha kabur dari tempat belenggunya. Dia kabur sampai dia melemparkan dirinya di tengah-tengah kaum muslimin di Hudaybiyah. Seakan-akan mengatakan, bawa aku pulang. Bawa aku pulang. Aku sudah setengah mati di Mekah, aku ingin pulang bersama kalian. Maka dia maju masuk ke rombongan kaum muslimin ingin pulang. Ketika Suhail bin Amr bapaknya lihat, bapaknya yang berunding sama Nabi, bapaknya. Kata bapaknya, wahai Muhammad, yang pertama kali kau terapkan ini, kembalikan. Kan sudah kita sepakat bahwasanya siapa yang kabur dari Mekah harus dikembalikan. Ini yang pertama, subhanallah. Kata Rasulullah masih bela, ya Suhail kan belum, baru saja belum. Ini kecualilah, jangan, ini biar pulang aja ke Madinah. Rasulullah kasih lihat dia. Sudah pakai belenggu, lari jauh-jauh, ingin selamat. Suruh pulang. Kata Suhail, enggak. Suhail bin Amr itu masih kafir, dia nanti masuk Islam. Kata dia, enggak ada. Kalau tidak mau, tidak jadi perjanjian. Subhanallah. Kalau tidak mau, tidak jadi perjanjian. Kata Rasulullah, ini baru belum selesai. Enggak, kalau tidak mau, tidak jadi perjanjian. Para sahabat sudah jengkel, kasihan lihat Suhail. Sudah jengkel semua. Disebut dalam sebuah riwayat, Umar jalan dekat Abu Jandal. Sambil pegang pedang dekat Abu Jandal. Kemudian dia bilang kepada Abu Jandal, wahai Abu Jandal, orang kafir itu darahnya najis. Maksudnya Umar ingin Abu Jandal ini ngamuk, ambil pedang bunuh bapaknya, biar selesai urusan. Tapi Umar dekat-dekatin ada pedang, cuma anaknya juga enggak mau. Itu bapaknya, bagaimanapun juga apa? Bapaknya. Akhirnya kata Rasulullah, engkau baliklah, wahai Abu Jandal. Maka dia, Rasulullah, hai kaum muslimin, kau tahu kalau aku balik mereka akan menfitnah agamaku, bisa jadi aku murtad, aku begini. Aku sudah lari jauh-jauh. Kata Rasulullah, kembali. Kita sudah terlanjur buat perjanjian. Kembalilah engkau. Allah akan berikan kau jalan keluar. Allah akan berikan kau jalan keluar. Sahabat ngamuk luar biasa. Ini gimana satu kabur suruh balik lagi. Bayangkan kita di posisi para sahabat. Ini udah kabur, terbelenggu, sudah jalan 20 kilo kabur, suruh balik lagi. Tapi terpaksa, Rasulullah bilang balik. Kita sudah terlanjur. Allah akan berikan engkau makhrajan. Ya. Allah akan berikan engkau solusi. Maka dia balik. Akhirnya tanda tangan, artinya kesepakatan. Hadza ma shalah alaihi, inilah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Ditulis, sepakat. Ketika ditulis inilah kesepakatan Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr bilang enggak, hapus itu tulisan Rasulullah, utusan Allah. Kalau kami ngaku engkau Rasulullah, ngapain kita ribut-ribut? Kita ini ribut karena tidak ngaku kau apa? Rasulullah. Jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Hadza ma saluha alaihi Muhammad bin Abdullah wa Suhail bin Amr. Nabi bilang, waktu itu tukang tulisnya Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, wahai Ali, hapus itu Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Ali, enggak, saya enggak mau hapus. Ali bilang apa? Saya enggak mau hapus. Engkau Rasulullah, meskipun mereka tidak mengakui, saya tidak mau hapus. Rasul bilang, ya Ali hapus. Enggak, saya enggak mau hapus. Ngeyel, bukan ngeyel sama Nabi, tapi supaya menjengkelkan siapa? Suhail bin Amr. Enggak. Para sahabat ingin Nabi berubah pikiran. Akhirnya, Nabi bilang, wahai Ali, tunjukkan kepadaku mana tempat tulisan Rasulullah. Rasulullah tidak bisa baca, Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mana bagian tempat tulisan Rasulullah? Muhammad Rasulullah, Rasulullahnya bagiannya mana? Ali bilang di sini ya Rasulullah. Rasulullah hapus sendiri. Rasulullah hapus sendiri. Rasulullah bilang, wahai Ali, kau akan mengalami seperti apa yang aku alami. Dan itu ternyata benar terjadi kenyataan ketika terjadi perjanjian keributan antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Akhirnya mereka buat perjanjian. Yang tersebut isinya inilah kesepakatan yang disepakati oleh Ali Amirul Mukminin dengan Muawiyah. Kata Muawiyah, jangan tulis Amirul Mukminin. Tulis Ali doang. Kalau kami sudah membaiat engkau Amirul Mukminin, buat apa kita ribut-ribut? Tidak ada. Tulis Ali. Terpaksa Ali tulis Ali, Amirul Mukmininnya dihapus. Ini kata Rasulullah, kau akan mengalami seperti yang aku alami.
Akhirnya Ali menghapus apa? Amirul Mukmin. Intinya akhirnya terjadi kesepakatan tersebut dan ini sangat tidak menyenangkan. Ada poin-poin yang merugikan kaum muslimin. Di antaranya tidak boleh umrah. Harus pulang buyar umrahnya, pulang. Juru balik lagi 430 kilo tanpa ada umrah. Siapa tidak jengkel ya. Kemudian yang kedua, kalaupun umrah tahun depan hanya tiga hari. Datang masuk Mekah 3 harus pulang, tidak boleh lama-lama. Subhanallah, kampung sendiri, ini di kampung kita dulu disuruh cuma 3 hari doang. Yang ketiga tadi, kalau ada yang datang dari Mekah harus balik. Waduh, mereka jengkel. Akhirnya sepakat selesai, Suhail bin Amr pulang. Kata Nabi, "Hai para sahabatku, ayo kita bertahalul." Karena kalau dalam aturan syariat haji atau umrah, kalau tidak bisa melanjutkan perjalanan harus bertahalul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimul hajja wal umrata lillah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Sempurnakanlah hajimu dan umrahmu karena Allah. Kalau kalian terhalangi, maka potong hadiu, potong kambing atau onta. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kita gagalin, selesai, tidak ada konsekuensi. Kita kalau sholat Allahu Akbar tiba-tiba tengah jalan pengin batalin, selesai. Puasa batal, sudah selesai, nggak ada masalah. Batal ya batal. Tapi kalau haji umrah, kalau batal nggak gratis, harus bayar. Kecuali seorang ketika umrah dia berkata, "Wa in habasani habis, fa mahilli haitsu habastani." Kalau ada sesuatu yang menghalangi, maka tahallulku di mana aku terhalangi, maka tidak perlu bayar, gampangnya gratis. Tapi kalau tidak mengucapkan ini, kapan terhalangi, tidak bisa masuk Mekah, tidak jadi umrah, maka harus potong kambing atau onta. Maka Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, silakan bertahallul. Udah kita pulang ke Madinah." Maka mereka tidak mau. Para sahabat ketika itu hampir semua tidak mau. Tidak satu orang pun yang menjalankan perintah Nabi. Tidak satu orang pun. Bukan berarti mereka membangkang Nabi. Kata para ulama, mereka berharap Nabi berubah pikiran. Mereka berharap Nabi berubah pikiran. Semua gerundel jengkel. Karena apalagi tadi ada Abu Jandal. Datang suruh pulang. Terbelenggu jauh-jauh suruh pulang. Ini menjengkelkan sahabat. Mending kita perang. Tidak seorang pun yang menjalankan perintah Nabi. Kemudian Umar, diantaranya Umar datang kepada Abu Bakar. "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, alasna alal haqqi wa hum alal batil?" Bukankah kita di atas kebenaran, sementara itu Quraisy di atas kebatilan? Kata Abu Bakar, "Benar ya Umar." Ini mukaddimah Umar kasih. Umar berkata lagi, "Alaisa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar?" Bukankah kalau kita bertempur dengan mereka, kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Abu Bakar, "Benar." Falima nu'tid daniyata fi dinina. Ngapain kita mengalah? Kita perang aja ya Umar. Kita kan mencari Abu Bakar, kita mencari surga, mati ya udah masuk surga. Kita perang aja. Ngapain kita mengalah, merendah sama mereka? Umar. Kata Abu Bakar, "Innahu Rasulullah." Itu Rasulullah yang suruh. Dia adalah utusan Allah. Walaysa ya'sih, dan dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Muhammad suruh begitu pasti perintah Allah, enggak mungkin dia membangkang perintah Allah. Udah kita nurut aja. Umar berkata lagi, "Wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah bilang kita akan tawaf? Kan kita berangkat awal katanya mau tawaf. Kita mau umrah." Artinya Rasulullah mimpi umrah dan mimpi Nabi adalah wahyu. Kalau kenapa sekarang enggak umrah? Kata Abu Bakar, subhanallah, dia mulham, subhanallah, dia berkata, "Apakah Rasulullah berkata akan tawaf tahun ini?" Kata Umar, "Tidak, Rasulullah tidak bilang tahun ini. Kita akan tawaf tapi bukan tahun ini," kata Abu Bakar. Akhirnya Umar mundur. Umar ketemu Nabi, tanya lagi. Pertanyaan sama. "Ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil?" Bukankah itu kebenaran mereka kebatilan? Kata Rasulullah, "Tentu ya Umar. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Kalau kita perang kita masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Nabi, "Tentu ya Umar." "Falima nu'ti daniyata fi." Kalau gitu ngapain kita mengalah? Kata Rasulullah, "Inni Rasulullah, aku Rasulullah. Ini saya bikin begini bukan kemauan saya, perintah Allah. Walastu a'si, dan aku tidak akan membangkang Allah Subhanahu wa taala." Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. "Ya Rasulullah, bukankah Anda mengatakan kita akan tawaf?" "Iya, saya bilang kita tawaf, tapi saya bilang tahun ini Umar." "Enggak. Kita akan tawaf, tapi bukan tahun ini." Subhanallah. Ketika itu hampir semua sahabat tidak setuju dengan keputusan Nabi. Makanya Sahal bin Hunayf ketika terjadi suatu peristiwa dia mengatakan, "Ya ayuhan nas ittahimu anfusakum." Wahai
manusia sekalian, curigai diri kalian. Sungguh kami ketika Yauma Abi Jandal, ketika perang perjanjian Hudaybiyah, ketika Abu Jandal disuruh balik, kami semua tidak setuju dengan keputusan Nabi SAW. Karena menurut kami ini merugikan, secara logika, merugikan. Suruh pulang, umroh tahun depan cuma 3 hari, yang datang dari Mekah harus dipulangkan. Lihat saudara kami Abu Jandal datang terbelenggu setengah mati, sudah jalan 30 kilo suruh balik lagi. Kami hampir-hampir tidak membenarkan Nabi ketika itu. Makanya seakan-akan dia berkata, curigailah diri kalian. Kalau sudah datang keputusan, terima aja. Kalau datang wahyu, datang Al-Quran, datang sunnah, nggak usah pakai logika terlalu banyak. Kalau itu perintah Allah, kerjakan, pasti benar, pasti membahagiakan, pasti manfaatnya besar. Akhirnya para sahabat tetap tidak mau menyembelih onta mereka dan kambing mereka. Rasulullah sedih. Ingat saya katakan para sahabat tidak mau bukan berarti mereka membangkang Nabi, tapi mereka ingin Nabi berubah karena masih bisa berubah pikiran. Siapa tahu Nabi bilang, ayo sudah kita perang aja. Sudah perang, mereka pengen perang. Daripada pulang capek-capek jalan lagi 430 kilo, mending mati perang mati syahid. Ini pikiran sederhana para sahabat. Gimana kita mau tega lihat saudara kita Abu Jandal suruh pulang lagi? Sedih. Akhirnya Nabi sedih, Nabi masuk ke kemahnya. Kemudian Ummu Salamah istri Nabi SAW bertanya, ada apa? Maka Nabi cerita. Maka Ummu Salamah mengatakan, Rasulullah, Anda keluar aja, tidak usah bicara sama siapapun, panggil tukang cukur Anda, kemudian potong rambut, sembelih onta Anda, selesai. Nabi jalankan nasihat istrinya, dia keluar panggil tukang cukur rambut, potong onta. Ketika para sahabat lihat Nabi sudah cukur rambut dan potong onta, mereka tahu tidak bakalan terjadi perubahan pikiran lagi. Mereka segera kerjakan semua. Jadi harapan mereka berubah, ternyata sudah nggak bisa lagi. Nabi sudah apa? Potong onta, Nabi sudah cukur rambut, berarti tidak akan ada perubahan pendapat. Akhirnya mereka semua kerjakan. Mereka pulang dalam kondisi sedih. Ketika dalam kondisi sedih, turunlah ayat ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Dalam kondisi sedih turun ayat ini. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, kemenangan yang nyata. Kemenangan nyata apa? Ternyata benar di kemudian hari. Luar biasa dampak dari Sulh Hudaybiyah. Ternyata dampak dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Kemudian Fatu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan. Berarti antara Sulh Hudaybiyah dengan Fatu Makkah tidak sampai 2 tahun. Ya, karena Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah itu 2 tahun kurang 2 bulan. Ternyata ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW bawa pasukan 10.000 orang. Ketika Rasulullah siapkan pasukan 10.000 orang jalan dari Madinah menuju Mekah. Padahal pada waktu perjanjian Hudaybiyah pasukan kaum muslim cuma sedikit. Ketika perang Khandaq tahun 5 Hijriah, pasukan Nabi sekitar cuma 2.000. 1.500 sampai 2.000. Jadi pada tahun 6 Hijriah mungkin kaum muslimin mungkin jumlahnya cuma 2.500 sampai 3.000, mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000. Itu 6 Hijriah. Ketika 8 Hijriah ternyata sudah jadi 10.000. Berarti ada kenaikan sekitar 8.000 atau 7.000 orang masuk Islam dalam waktu 2 tahun. Dan ini mengalahkan dakwah Nabi sejak awal. Dari awal di Mekah 13 tahun plus 6 tahun, 13 tambah 6, 19 tahun. Cuma kaum muslimin sekitar 2.000, paling banyak 3.000. Cuma 3.000 dakwah Nabi selama 19 tahun. Ini 2 tahun naik 7.000. Luar biasa. Bukankah ini kemenangan? Kemenangan. Kenapa bisa kemenangan? Karena ketika 2 tahun perjanjian damai tersebut tidak boleh ada perang. Ketika tidak boleh perang, orang Islam boleh main ke Mekah, orang Mekah boleh main ke Madinah, kabilah-kabilah lain mulai datang ke Madinah pingin tahu Islam karena mereka takut diawasi oleh Quraisy, karena mereka takut sama Quraisy. Ketika perjanjian damai, bebas orang lalu larang. Ada yang datang ke Madinah ngobrol. Akhirnya banyak orang bisa menerima dakwah dengan otak tenang, dengan kepala dingin. Oh ternyata Islam begini, ternyata indah, ternyata indah, ternyata indah. 7.000 masuk Islam. Ini kemenangan luar biasa. Ini kemenangan yang pertama. Dalam waktu 2 tahun masuk Islam 7.000 orang atau 8.000 orang. Nabi berdakwah dari awal sampai 19 tahun total cuma 3.000 maksimal. Ini kemenangan luar biasa. Yang kedua, subhanallah. Ternyata dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW bisa melakukan Khaybar. Ketika Khaybar ditaklukkan kapan? 7 Hijriah. Kalau Nabi masih perang sama Quraisy,
Nabi susah mengalahkan Yahudi karena Quraisy biasa jadi bantu Yahudi. Untuk mengalahkan Yahudi, musuhnya dipisah dulu. Quraisy perjanjian damai dulu. Sudah damai Quraisy. Perang sama Yahudi, Quraisy nggak bakalan bantu, sehingga Nabi bisa menaklukkan Khaybar. Di antara faedah dari Hudaybiyah. Karena Quraisy dan koalisi-koalisinya, koloni-koloninya diem. Nggak berani ganggu karena sudah ada perjanjian. Jadi Nabi murni bisa nyerang Khaybar dan akhirnya Khaybar ditaklukkan pada tahun 7 Hijriah. Dan dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, ternyata sahabat mendapat jalan keluar. Rasulullah mengatakan kepada Abu Jandal kau akan dapat jalan keluar. Ternyata Abu Jandal setelah itu dia kabur lagi. Dia kabur lagi datang ke Madinah, Nabi nggak bisa. Kata Nabi nggak bisa. Kau nggak bisa ke Madinah, harus balik. Dia tidak ke Madinah, maka dia berada di tempat antara Mekah dan Madinah. Saya lupa tempatnya apa. Dia nongkrong di situ. Akhirnya setiap orang kabur dari Mekah nongkrong sama dia, gampangannya bikin kelompok. Jadi kelompok beberapa orang. Kemudian orang-orang Mekah kalau mereka ingin berdagang, mereka kan dari Mekah dagangnya di Syam di atas. Mereka pasti lewat ke utara. Lewat Madinah aman, tapi antara Mekah dan Madinah ada gerombolan yang menghalangi. Kepala gengnya Abu Jandal, gampangannya demikian. Abu Jandal radhiyallahu anhu. Maka setiap ada kafilah dagang lewat diganggu, dirampas. Mereka lapor sama Nabi, ya Rasulullah ini bagaimana? Wahai Muhammad, ini orang, ya itu kan di luar perjanjian kita, dia kabur, saya tidak terima. Jadi akhirnya mereka bikin kelompok. Setiap ada yang datang, ada Abu Jandal, ada Abu Basir. Akhirnya orang Quraisy bilang, ya sudah. Daripada mereka ganggu, mending gabung sama kalian. Intinya, akhirnya Allah kasih jalan keluar juga kepada mereka. Dan akhirnya ketika berkoalisi antara kaum muslimin, ketika perjanjian Hudaybiyah, Khuza'ah berkoalisi dengan kaum muslimin, Banu Bakar berkoalisi dengan Quraisy. Ternyata Banu Bakar dan Khuza'ah ini ada dendam kusumat sejak lama, dendam lama. Akhirnya Banu Bakar berkhianat. Dalam usia perjanjian Hudaybiyah yang harusnya 10 tahun, ternyata Banu Bakar koalisinya Quraisy membunuh Khuza'ah. Khuza'ah. Bahkan dibantu oleh sebagian Quraisy. Ketika Khuza'ah dibunuh, dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka telah, padahal Khuza'ah juga musyrik, sama-sama musyrik. Tapi ketika Khuza'ah ada yang dibunuh, dilapor kepada Nabi, akhirnya Nabi siapkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan Mekah dan akhirnya kota Mekah berhasil ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan. Ini semua menunjukkan bahwasanya Sulh Hudaybiyah benar-benar fathan mubina, kemenangan yang nyata. Ini dalil bahwasanya seorang kalau sudah datang dalil maka dia tunduk. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya. Demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di antara perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati gerundel sedikit pun atas keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah menerima keputusanmu. Ini baru orang beriman. Kalau enggak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Harus menerima keputusan Nabi. Apa yang Nabi ngomong, kalau tahu hadis sahih terima, jangan banyak omong. Tahu hadis sahih terima. Jangan coba-coba untuk menghindar dari hadis tersebut. Kalau memang kamu benar beriman, jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti logikamu. Kalau itu benar-benar dari Nabi, terima. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Karena subhanallah, sebagian orang terkadang memelintir hadis, memelintir ayat, menolak hadis karena hawa nafsu. Kenapa orang-orang Quraisy dulu, orang-orang kafir, mereka tidak mau beriman dengan hari kebangkitan? Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka dulu mendustakan hisab dan mereka mendustakan ayat kami. Demikiannya Allah juga berfirman, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, ya. Kemudian kata Allah, waradu bil hayatid dunya. Ya. Orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, tidak berharap adanya hari kiamat, tidak berharap adanya hisab. Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Dan mereka ridho dengan kehidupan dunia, mereka tentram dengan kehidupan dunia. Kenapa? Kalau mereka beriman ada hisab, mereka tidak tentram, mau maksiat itu nanti dihisab, mau minum khamar nanti dihisab,
Mereka tidak tentram mau maksiat. Mau zina nanti ditanya sama Allah, sudah tidak ada hari kiamat. Sehingga mereka kalau maksiat lepas, aman. Tidak ada ketakutan, kegelisahan sedikit pun. Mau minum khamar, mau zina, mau apa, mau riba, aman, tidak ada hisab. Jadi hawa nafsu yang ada di mereka membuat mereka untuk memilih tidak ada hisab. Kenapa ada hawa nafsu? Hati-hati, sebagian kita pun, sebagian orang juga demikian. Ketika dia punya kecenderungan kepada suatu riba, ada pendapat dia pilih bolehnya riba. Kenapa? Ada kepentingan masalah pribadi, dia pilih pendapat boleh. Bukan karena kemurnian ilmiah, tapi karena hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu membuat kita memilih suatu hukum. Hati-hati. Ini kenapa? Karena ada hawa nafsu. Allah Maha tahu. Kau memilih suatu pendapat karena murni mencari kebenaran atau hawa nafsu, Allah Maha tahu. Hati-hati. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabbmu mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan mereka. Dan mereka tidak mendapatkan gurundal dalam diri mereka sedikit pun, dan mereka terima dengan sepasrah-pasrahnya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah. Sebagian ulama, jangan kau kasih ide, jangan kalau kau ingin mengatakan sesuatu, jangan mendahului Allah. Lihat dulu ayatnya, ada hadisnya. Jangan dulu berlogika, jangan dulu ngomong. Ada ayatnya enggak, ada hadisnya enggak. Kalau enggak ada, bolehlah kau berijtihad. Kalau ada ayatnya, hadisnya, berhenti. Jangan coba-coba maju. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasul. Atau ada pendapat mengatakan kalau sudah turun ayat dan Rasulnya, jangan kau membuat ide-ide. Coba seandainya ini halal, coba seandainya haram, coba seandainya Rasulullah bilang begitu. Tidak boleh. Apa yang Allah turunkan dan Rasulullah jalankan, itu yang sempurna, itu yang terbaik buat kalian. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di antara kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Allah dan Rasulullah mengikuti keinginan kalian, tentu akan merepotkan kalian. Keinginan itu banyak. Oleh karenanya, lihat para sahabat ketika perjanjian Hudaybiyah, sampai Sahal bin Hunayf berkata, "Ittahimu anfusakum." Ya. Curigai diri kalian. Sungguh kami ketika Yaum Abjandal, ketika hari perjanjian Hudaybiyah, kami hampir-hampir yaitu tidak setuju langsung dengan keputusan Nabi, karena lihat kondisi, prediksi dan macam-macam, seakan-akan keputusan Nabi itu salah, seakan-akan demikian. Ternyata kami yang salah. Dikira seorang mukmin kalau telah datang perintah, telah datang hadis, pasrah terima dan jangan macam-macam. Lihatlah pelajaran diambil oleh para sahabat. Kita ini lemah, otak kita terbatas, mempunyai terbatas. Apa yang Allah turunkan dan Nabi pilihkan itu yang terbaik dalam segala urusan. Baik, sampai sini saja dulu kajian kita. Ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan mulai dari ayat yang pertama. Tapi kita ngerti tentang Hudaybiyah, ceritanya demikian karena ini terkait dengan surat ini terkait dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.